Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Arti dengan NIM 2271201055. Baiklah, di sini saya akan storytelling cerita Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih yaitu pada saat masa Rasulullah SAW masih hidup. Saat itu dunia hanya terbagi menjadi dua, yaitu Timur Persia dan Barat Romawi, dan Nabi Muhammad memulai untuk membangun peradaban dari nol serta menyatukan suku-suku Arab di Jazirah yang terpecah belah dalam Islam. Tetapi hal ini saat itu tidak dipandang oleh Persia dan Romawi dikarenakan di Jazirah Arab sama sekali tidak ada sumber daya dan dipandang tidak ada sesuatu yang penting sehingga dibiarkan begitu saja. Romawi pun dikatakan sebagai penguasa laut Mediterania karena ia memiliki wilayah mengelilingi lautan Mediterania, dan tentu saja mereka memiliki pasukan laut yang sangat kuat pada saat itu. Dan tentu saja hal ini dikarenakan terdapat bangunan yang paling besar dan mewah saat itu, yaitu Hagia Sophia yang merupakan pusat dari agama Kristen Ortodoks. Dikisahkan ketika ada orang Rusia yang mengunjungi Konstantinopel dan pergi ke Hagia Sophia, lalu ia mendeskripsikan ke dalam tulisannya. Terdapat juga gereja-gereja yang jumlahnya banyak sekali dan dikatakan lebih banyak daripada hari dalam satu tahun. Juga terdapat bangunan-bangunan serta jalan-jalan yang telah teratur dengan rapi, memperkeras seluruh jalan kota dengan batu porfiri dan gedung-gedung marmer di kanan kirinya, serta banyak sekali barang-barang yang bersumber dari rampasan perang. Tidak hanya itu, ia juga membangun sebuah hippodrom yang berguna untuk pacuan kuda dan menjadi simbol kebesaran suatu kota pada masa Romawi. Suatu peradaban yang jauh berbeda dengan Jazirah Arab yang saat itu. Di akhir peperangan yang berkepanjangan ini, maka dimenangkan oleh orang Romawi, yang mana dikarenakan muncul seorang pahlawan, seorang kaisar yang memimpin pasukannya, yang berhasil mengalahkan pasukan Persia, merebut kembali wilayah-wilayah pada Persia, serta merebut kembali salib suci. Kemudian ia mengarak salib suci ini dari tempat direbutnya hingga sampai ke kota Yerusalem dan dikembalikan ke gereja Makam Kudus. Kaisar ini bernama Heraklius. Pada tahun 629 ini Rasulullah SAW banyak mengirim surat kepada para pembesar dunia. Saat itu suku Turki yang paling besar yaitu Bani Oghuz, mereka bermigrasi ke wilayah Persia yang saat itu telah takluk oleh kaum muslim. Adapun Bani Oghuz adalah kabilah Turki pertama yang menerima Islam pada masa Utsman bin Affan ketika terjadi perubahan Khalifah Umayyah dan ke Khalifah Abbasiyah. Maka disinilah kaum Turki memulai mendapatkan tempat dikarenakan ketika Khalifah Mustahim ia memberikan kedudukan kepada kaum Turki serta menempatkan di wilayah yang strategis untuk berhadapan dengan Khalifah Tamiyah yang mana waktu itu dikuasai oleh orang-orang Sayyah ketika terjadi gempa bumi. Orhan pada 1354 dapat menguasai Gallipoli, sebuah kota pertahanan yang terletak di Selat Dardanella, dan ini memantapkan posisi mereka di Eropa, dan ini kali pertama setelah 717 kaum muslim akhirnya kembali menginjak tanah Eropa. Al-Fatih sadar bahwa selain menempa dirinya, ia juga menjadikan pasukannya menjadi sebaik-baiknya pasukan karena Konstantinopel hanya dapat ditaklukkan dengan pemimpin dan pasukan yang terbaik dikenal dengan nama Yeniseri, sehingga ia dapat mengamankan Selat Bosporus sekaligus menghubungkan Kesultanan Utsmani, Asia dan Eropa. Selain itu juga akan menjadi pemutus suplai makanan dan perlengkapan perang serta bantuan pasukan dari Genoa di Laut Hitam. Pada 5 April pasukan telah berkumpul. Sultan Al-Fatih beserta iringannya sampai depan dinding Konstantinopel. Setelah perjalanan jauh dari Edirne ke Konstantinopel selama hampir 2 bulan dan membawa meriam-meriam yang sangat besar. Kira-kira 1,5 km dari kota ia berhenti. Tepat pada 6 April, Al-Fatih mengirimkan pesan kepada Kaisar Konstantinopel menawarkan 3 perkara. Pertama, apakah Anda akan menyerah dan menyerahkan kota? Kedua, membayar jizyah. Atau yang ketiga, mereka diperangi. Kaisar Konstantin memilih peperangan menjelang tengah hari. Al-Fatih membariskan seluruh pasukannya
dan mereka melakukan salat Jumat di depan dinding Konstantinopel. Orang di dalam dinding Konstantinopel bergedik ngeri melihat pemandangan ini. Setelah itu, maka penyerangan pun dilakukan melalui 3 arah, menggunakan kapal-kapal untuk masuk ke laut. Marmara dan berusaha masuk ke dalam Teluk Tanduk Emas, serta menggunakan pasukan darat untuk menjebol dinding Konstantinopel dengan meriam-meriamnya. Pasukan laut kaum muslim yang berjumlah 400 di Marmara mengalami kekalahan oleh 27 pasukan laut Konstantin dikarenakan kekuatan Byzantium lebih besar. Kapal-kapal Byzantium ini berasal dari Genoa dan Venesia yang diambil untuk membantu Konstantinopel. Terdapat kata-kata pada surat Syekh Samsudin yang terus-menerus ia pikirkan. Ia tidak pernah ragu bahwa Konstantinopel akan takluk di tangannya. Oleh karena itu, ia perlu memikirkan satu cara untuk membuat kejutan, sesuatu yang belum pernah terjadi. Sekian dari video storytelling saya, lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.